Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hendrawan Eskom, Pak Riki, guru di SMA Muhammadiyah 9 Kuala Hulu sebagai pembimbing atau pembina di kegiatan ekstrakurikuler multimedia Klub Mulanku. Jadi hari ini kita akan bercerita gali informasi apa sih multimedia itu dan sebagainya lah, kita akan cerita. Baik Bapak, sebelumnya apa itu multimedia? Multimedia ya, kalau flashback awal pertama kali saya itu membuat multimedia itu adalah sebuah kegiatan ekskul ya, yang terdiri dari anak-anak yang hanya berawal di editing video. Jadi kenapa kita buat kemarin editing video di tahun 2019 itu untuk memfasilitasi ya, untuk memfasilitasi bagaimana kegiatan yang ada di sekolah itu ada yang mentanggung-jawabi sehingga publikasi itu tidak terkendala. Itu sih multimedia itu dulu. Tapi sambil berjalan hingga sekarang ya, multimedia itu berkembang pesat lah. Apa tujuan multimedia didirikan? Oke, tujuan multimedia itu didirikan selain tadi di awalnya adalah untuk memfasilitasi sekolah dalam berkembang ya, dalam dokumentasi, publikasi dan sebagainya. Ada hal lain yang menjadi sebuah tujuan, yaitu bagaimana kita ya, sekolah ataupun saya menyiapkan peserta didik, siswa-siswi SMA Mulanku itu untuk siap dalam merespon kemajuan zaman terkhusus di multimedia. Jadi kita bekali anak-anak itu di ekskul multimedia dengan basically dengan kemampuan masing-masing mereka. Selanjutnya Bapak, ada bidang apa aja di multimedia? Ya, di multimedia itu ada beberapa bidang, ada empat. Yang pertama yang mengawali yaitu editing video dan pengambilan foto ya. Yang kedua itu ada desain, dan yang ketiga itu ada penulis, dan yang keempat itu ada komik digital, dan yang kelima itu ada pengelola media. Jadi kelima bidang ini memang kita siapkan untuk bagaimana tim di multimedia ini siap dalam pengambilan proyek ya. Jadi di dalam suatu tim untuk dapat menjalankan sebuah proyek itu harus terdiri dari beberapa bidang, baik itu desain, editing video, penulis yang menuliskan bagaimana kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan. Nah, itu akan tergabung dalam satu tim. Nah, dan kita sudah pernah melakukan kerjasama dengan IndiHome dalam pembuatan video iklan mereka. Dan alhamdulillah, jadi multimedia sudah merambah ke usaha luar sehingga bekerja sama dengan multimedia dalam pembuatan video iklannya mereka. Bagaimana perkembangan multimedia dari tahun ke tahunnya Bapak? Ya, perkembangan multimedia saya pikir saya nggak nyangka bisa seteratur ini ya. Yang awalnya kita buat di 2019 kita mulai berjalan, sempat vakum ya karena pandemi, tidak ada aktivitas sekolah sehingga saya sendiri yang melakukan publikasi. Nah, di tahun 2023 alhamdulillah semangat teman-teman dengan merespon kemajuan zaman di bidang teknologi, multimedia ini hadir kembali dengan transformasi bidang-bidang yang cukup dibutuhkan di era dunia digital sekarang. Program apa saja yang sudah terlaksana di multimedia? Ya, yang jelas kita inginnya, harapan kita adalah multimedia itu memiliki program dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan sekolah sehingga itu menjadi penunjang skill bagi peserta didik. Yang di video mempertajam skill videonya, yang desain mempertajam skill desainnya. Jadi program-program yang sudah dilaksanakan itu ada banyak. Contohnya adalah yang terbaru, kita memfasilitasi secara full
bagaimana publikasi yang ada di kegiatan student exchange dengan Thailand. Ya, nah itu dan yang lain adalah bagaimana kita memfasilitasi publikasi dari tim sepak bola, bagaimana kita memfasilitasi kegiatan ekskul. Jadi kalau ditanya, Pak, gimana sih prestasi ataupun prestasi yang dapat didapatkan dari multimedia? Jadi prestasinya itu adalah jangkanya jangka panjang. Jangka pendeknya adalah kita benar-benar memfasilitasi bagaimana sekolah ini terpublikasi dengan baik, terpublikasi dengan konsep yang baik. Nah, pada akhirnya teman-teman yang ada di multimedia nanti akan mengikuti kompetisi yang ada pada Olimpiade FS2N, ya, nah, festival seni, ya, yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan itu 1 tahun sekali. Itu harapan prestasi secara individual, tapi yang menjadi tombak utama multimedia itu adalah bagaimana kita mengangkat sekolah ini, mengangkat ekskul yang lain itu dengan fasilitas multimedia yang kita miliki. Itu dia programnya. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak ke depannya untuk multimedia? Ya, harapannya sederhana. Jadi multimedia ini walaupun berawal dari saya, tapi harapannya ke depan meningkat, ada tidak adanya pembina atau bergantinya pembina, itu multimedia itu akan terus berkembang, multimedia itu akan terus berjalan, dan multimedia itu akan terus menghasilkan peserta didik ataupun alumni-alumni yang memiliki basic di multimedia. Jadi bukan karena saya, tapi sistem ini kita bangun sehingga besok, tahun depan, 5 tahun yang akan datang, ataupun 10 tahun yang akan datang, multimedia ini akan terus berjalan. Berganti orangnya, tapi multimedia akan terus berlanjut. Mungkin itu harapan saya yang akan. Oke, terima kasih. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.